pemimpin itu udah Ya tentu udah biasa sepakat menderita gitu. dengan yang disampaikan oleh Katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permadi. kejam daripada ibu tiri. Pengadilan gitu ya, dan gitu. penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman Jalan- ngopi pokoknya udah jalan mantap. terakhir Selamat datang di untuk- teman ngopi. Teman-teman ini tentang Dakwah adalah cinta, menurut seorang penyair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Jibril Abdurrahman di depan teman ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Bersama saya sekarang sudah bergabung Ustadz Fajri Abdul Rafiq. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang Jibril. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ustadz Fajri ini selalu segar kelihatannya ya. Alhamdulillah. Tadi Segar. kita penuh semangat dan cinta untuk berdakwah. Jadi semangat terus. Oke. Ustadz, gimana nih Alhamdulillah. progresnya? Progres dakwah harus selalu berjalan sampai nanti akhir zaman tentunya. Oke, teman-teman sekalian, ini kita perlu kenalkan dulu Ustadz Fajri ini Baik. bagi orang-orang yang belum tahu tentunya Ya, Ustadz ya, ya. ya. Karena tidak menapik, bahkan ketum saja ada yang tidak tahu. Ustadz Fajri Terkenal ini maka ta'aruf ya. Iya, ta'aruf dulu. Ustadz Fajri ini di bidang Saya alhamdulillah sekarang Kabid ya? diamanati sekretaris Oh, bidang. Sekbid. Ya, sekretaris bidang Sekbid dakwah. dakwah. Oke, nah kali ini kita mau ngomongin tentang bidang dakwah dan juga perannya pada periode 2021-2026 ini ya. Ya. Set, kalau kita ngomongin tentang dakwah, tentunya itu adalah core atau inti dari Pergerakan. pergerakannya ya. Bagaimana Ustadz berbicara tentang dakwah di Pemuda Persis hari ini? Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya ini Kang Jibril ya. Jadi berbicara dakwah memang tidak bisa hanya sekedar berbicara organisasi Persis sebetulnya. Iya, iya. Atau bahkan otonomnya seperti Pemuda Persis. Tapi Lebih dakwah luas, ya. lebih luas ini adalah tugas umat Islam keseluruhan. Oke, oke. Walaupun dia bukan sebagai seorang dai, tapi kalau dia sebagai umat Islam pasti ada kewajibannya. Kita bisa melihat misalkan landasan ideologis lah ya Oke, dalam oke. Al-Qur'an. Mau itu di Ali Imran 104 ataupun di An-Nisa di An-Nahl 125, itu adalah berbicara mengenai kewajiban dakwah. Maka Oke. siapapun dia, selama dia menjadi umat Islam, maka dia punya kewajiban dakwah. Bahkan ada hadis yang baligu ani walau ayat. Betul. itu ya. Jadi sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Dan itu tidak mengenal kepada siapa saja. Iya, selama dia mengaku umat Nabi Muhammad, dia umat Islam, maka dia harus menyampaikan dakwah itu. Begitu. Oke, memang teman-teman sekalian, kita adalah organisasi dakwah, mau tidak mau dakwah ini adalah core dari atau inti sari dari pergerakan kita. Betul. Nah, tentunya mungkin kalau memang ini adalah inti sari, berarti kalau kita ngobrol mundur lagi ke 2021 tentang muktamar, itu ada amanat muktamar yang memang berkaitan langsung dengan dakwah. Itu amanat muktamar itu apa, Ustadz? Iya. Pertama kita harus tahu dulu nih sebagai internal Pemuda Persis khususnya ya, Ya, bahwa muktamar itu adalah sebuah forum tertinggi yang ada di Jamiah Pemuda Persis. Jadi bisa memilih ketua umum, bisa merubah dan membuat ki-akide dan menetapkan hal-hal yang lainnya. Nah, di antara hasil dari muktamar itu adanya amanat muktamar oke. untuk level pimpinan atau periode pimpinan selanjutnya. Dan biasanya itu lebih spesifik lagi per bidang, Kang. Jadi hampir per bidang itu mereka pasti punya amanat. Itu dari pasti muktamar. semua bidang. Pasti. Itu Sebagai nanti rujukan Oh. program jihad ke depan. Jadi kita ketika membuat program jihad itu nggak lepas dari amanat muktamar ini sebetulnya. ada berapa amanat muktamar yang memang khusus untuk bidang dakwah? Ya. Ustadz? Kalau berbicara muktamar yang kemarin, yang ke-13, itu berarti zaman Allahu Yarham Ustadz Eka ya. Sedekah, ya. Sebetulnya kalau saya bandingkan dengan muktamar sebelumnya, yang ke-12, zaman Ustadz Tiar berarti, ini nggak terlalu jauh berbeda. Ada 5 poin penting sebetulnya. Oke. yang Ini pertama. bentar teman-teman Oke. dulu. Yang maksudnya Ustadz Eka Al-Huri Arham itu ketika Ustadz Eka lengser maksudnya ya. Betul, betul. Yang kemarin itu, yang ke-13 kan. Ya, yang ke-13. Yang melahirkan periode sekarang maksudnya. Ya, Begitu betul. kan. Kurang lebih ada 5, Kang. Ada 5. Yang pertama kaitan dengan apa? Yang pertama ini kaitan dengan optimalisasi dakwah digital sebetulnya. Oke, berarti Pemuda Persis hari ini dakwahnya harus melek ke medsos Betul. dan sebagainya ya. Kalau dulu Persis terkenal dengan media cetak, karena dulu yang paling Iya, canggih kan benar. itu kan. Iya, iya, benar. Media cetak. Hasan itu ya bikin buku itu bikin mandiri buku, ya. bikin majalah, itu mandiri semua. Oke, oke. Kalau sekarang Tapi kan memang itu dakwah waktunya.
Benar. Itu zamannya seperti Yang itu. paling aktual, yang paling aktual dakwah dengan media cetak. Ya. Kalau sekarang kan ya dakwah digital. Digital. Memang sekarang teman-teman sekalian ada 280 juta orang di Indonesia dan lebih dari 170 juta orangnya itu punya akun medsos. Sosial media. Ya. Jadi memang ranah yang sangat menjanjikan, itu prospektif sekali ya. Untuk dakwah itu, mau tidak mau harus menyentuh. Ya. Jadi itu yang pertama. Itu yang pertama ya, tentang dakwah digital. Yang kedua? Yang kedua, nggak apa-apa saya nyontek ya sedikit mangga. ya, nyantai aja lah gitu. Yang kedua, untuk periode sekarang kaitan dengan membuat silabus dakwah. Jadi silabus atau peta dakwah. Nah kalau ini kaitan dengan sebetulnya ini untuk persiapan Kang. Peta dakwah, silabus dakwah, jadi agar nanti pelaksanaan dakwah oleh bidang dakwah sendiri ini nggak asal buat program. Misalkan begini, saya ambil contoh ya, tingkatan cabang misalkan. Kalau di cabang itu rata-rata bidang dakwah itu hanya membuat jadwal dan jadwal. Halakoh, kadang halakoh mah oleh bidang pendidikan justru, karena internal. Nah, karena halakoh internal udah oleh bidang pendidikan, akhirnya bidang dakwah itu hanya menjadwal. Planner unggul. Iya, ada bahasa bidang dakwah itu bukan mujadwil. Ya, orang yang menjadwal, mujadwil kayak gitu. Nah, itu mah guyonannya. Tapi sebetulnya memang bukan seperti itu. Seharusnya memang ada kurikulumnya. Ada kurikulum. Jadi yang disebut dengan silabus dan peta dakwah ini memang sebagai sebuah dasar siasat pergerakan dakwah untuk 5 tahun ke depan. Bahkan lebih bagusnya sih kalau bisa tiap tahun ini tuh. Nah, cuma begini. Karena core kita dakwah dalam segala aspek ya. Ini berkaitan dengan bidang-bidang lain juga. Makanya kalau buat peta dakwah atau silabus dakwah, karena berkaitan juga dengan organisasi keseluruhan, pemuda Persis, ini nggak bisa sendiri bidang dakwah. Oh, ada juga proses untuk membuat silabus itu namanya need analisis ya. Betul. Analisa kebutuhan di umat seperti apa. Dan itu bisa diimplementasikan atau diambil dari beberapa bidang yang lain. Betul. Contoh misalkan begini. Ini bidang dakwah di cabang tertentu misalkan. Ya. Mau membuat program apa sih dakwah? Saya pengen dakwah tentang penyuluhan ke anak-anak usia remaja ABG misalkan. Tentang apa? Tentang yang dibutuhkan. Misalkan Bandung sekarang lagi krisis keamanan nih. Bandung, Gotham City kan sampai disebut. Oh iya benar. Gotham City kan Bandung. Nunggu Batman nih bentar lagi. Ngeri cina. Bisa nggak kita dakwah misalkan ke ranah segmen khusus seperti itu? Misalkan dilihat nih anak-anak muda usia di bawah 20 tahun. Ada yang SMA, ada yang SMP misalkan. Ada yang baru masuk kuliah. Nah, misalkan salah satu cabang di Kota Bandung di sini pengen ngadain nih untuk penyuluhan, edukasi dan lain-lain kepada para pemuda yang di usia segitu. Tujuannya dakwah tersampaikan dan menjadi sebuah antisipasi agar mereka nggak masuk golongan-golongan seperti itu. Artinya kita datang sebagai solusi ya tadi. Datang sebagai solusi. Jadi dakwah solutif ini maksudnya nanti. Betul. Nah, ini kan perlu pemetaan dulu. Nggak bisa misalkan kayak gini. Ini cabang mana yang ngadain? Cabang yang daerah pegunungan. Misalkan di Ciwidey, di Pangalengan, yang nggak ada kasus seperti ini. Damai-damai wae. Damai-damai aja di sana mah. Malam hari kan dingin lah, ngapain lah motoran keluar gitu kan. Kalau perkotaan kan beda. Ini kan kayak gini kan rame ya. Kota itu lebih hangat. Lebih hangat dan hidup 24 jam. Maka yang paling cocok berarti cabang anu. Di sanalah nanti pemetaan dakwah itu diperlukan. Juga nanti silabusnya diperlukan. Nah, itulah kegunaannya. Untuk peta dan silabus dakwah ini. Begitu, Bang Jibril. Itu yang pertama tadi tentang dakwah digital, kedua silabus dakwah, yang ketiga? Yang ketiga, nah ini nih yang cukup intens kita lakukan. Ini kaitan dengan pengiriman dai ke berbagai daerah atau pelosok, Kang. 3T. Iya, yang ketiga itu. Terluar, tertinggal, dan banyak pokoknya. Terluar, tertinggal, terbelakang mungkin. Iya. Ini masuk juga. Nah, ini yang ketiga ini yang cukup intens. Itu memang asik tuh. Itu Ustadz Kinkin itu ketua bidangnya ya. Iya, ketua bidang. Ketua bidang Ustadz Kinkin itu setiap minggu itu ngirimin foto atau video yang dakwah pelosok itu luar biasa itu. Ke Nusa Kambangan itu. Ke Nusa Kambangan. Kalau program sekarang masih yang Nusa Kambangan ya. Iya, sementara masih Nusa Kambangan, tapi sebetulnya udah ada 3 titik sih yang sudah kita kirim kapila selama 2 tahun terakhir ini sebetulnya. Oh, di mana aja, Ustadz? Yang pertama itu Nusa Kambangan yang tadi. Iya, pasti itu. Yang kedua itu daerah Pulau Adonara NTT. Oh, yang kemarin viral. ini ya.
Iya benar. Kalau yang viral itu beda pulau, tapi sama NTT juga itu. Yang viral yang pas pulang diantar sekampung itu ya. Nangis semua Oh, iya, kan, itu. karena sudah pengabdian selama 1 tahun. Oh 1 tahun itu 1 ya? tahun mereka Oke, itu. oke. Yang ketiga itu Lampung Barat. Ini yang turun langsung ketua bidangnya Ustadz Kinkin. Oke. Oh kalau tidak salah yang Lampung Barat itu memang istilahnya binaan langsungnya Ustadz Kinkin ya. Betul. Jadi beliau itu memang cukup rutin, apalagi kalau di Ramadan seperti sekarang. Dari sebelum Ramadan sampai nanti Syawal, beliau bakal 1 bulan lebih full di sana. Bahkan Lebaran di sana. Lebaran juga di sana. Luar biasa ini. Luar biasa perjuangan di pelosok. Anak istrinya itu merelakan suaminya iya, ada 1 di bulan ya. dakwah di Iya. pelosok gitu ya. Betul, Luar betul. biasa 1 bulan. Dan insya Allah katanya Ustadz Kinkin itu kalau tahun sekarang pengennya mengikuti programnya yang Kemenag Ustadz, Betul. yang di daerah Kalimantan Barat kalau tidak Iya, salah atau betul. utara gitu. Mudah-mudahan lolos, kita doakan saja ya. Amin, Ini amin, insya Allah. saya lihat dicek itu ranking pertama itu. Oke, Ustadz, itu yang ketiga ketiga. tentang dakwah pelosok. Yang keempat, Yang keempat ini kaitan dengan kolaborasi sebetulnya. Jadi kita dalam Amanat Muktamar ini diminta agar bisa melakukan kerjasama dakwah, kolaborasi. oke. Jadi dakwah kolaboratif. Dakwah kolaboratif itu maksudnya kolaborasi internal antar otonom dan persis atau memang kolaborasi dengan Jadi orang-orang luar? ini Gimana? lebih umum sebetulnya. Oh. Sampai bahasanya dirinci mengadakan kerjasama kolaborasi dakwah baik dengan internal jamiah ataupun dengan organisasi di luar jamiah, non pemerintah, pemerintahan yang punya misi yang sama dalam hal dakwah. Oke. Jadi kalau tadi kan Kang Jibril tuh senggol-senggol sedikit Kemenagan ya, Iya, iya. untuk dakwah pelosok Kalimantan Benar, benar. Barat. Itu contohnya maksud saya. Oke, iya. Jadi kita SDM-nya, kita punya program yang sama dengan Kemenag, kita bisa join di sana. Join. Nah, begitu. Saya juga pernah sebetulnya sekali itu waktu Qobla Muktamar Persis kemarin. Jadi dari Ikut kemana, Ustad? dari Kementerian Agama, tapi bukan dakwah pelosok. Oh. Cuma ada nilai dakwahnya lah. Oke. Ada namanya judulnya Kemah Kementerian Agama. Nah, Kemah Ya. Moderasi judulnya tuh. Dari berbagai ormas. Kebetulan yang mengadakan itu Dirjen Bimasnya, Dirjen Bimas Islam. Yang ngadain tuh Prof. Kamarudin Amin. Nah, dari perwakilan PP Pemuda Persis diantaranya bidang dakwah dan bidang jamiah. Saya salah satunya, Ya, begitu. Dan di sana alhamdulillah kita ketemu dengan berbagai Lintas ormas ya? Betul, bahkan lintas agama juga kita ketemu. Nah, di sanalah kan kalau kata Ustadz Abdurrahman itu waktunya kita memperlihatkan seperti air yang banyak. Nah, di sana saya banyak silaturahim, banyak diskusi dengan ormas-ormas lain. Ya, waktunya lah kita ngobrol dengan Iya. yang lain bagaimana dakwah kita sih gitu. Oke. Itu contohnya aja yang udah berjalan lah. Ini teman-teman iklan dulu, ada kereta nih. Oh iya, kereta. Kita teman-teman sekarang lagi ada di Viade, kantor PP Persis Iya. ya, dan otonom. Mohon maaf sekali kalau memang agak bising Agak karena bising kita dan sengaja ramai juga ya. ingin agak ramai juga ini. Di sana ada kereta, di sini ada motor dan mobil, dan di sini ada TGM. Ya, Ustaz, alhamdulillah TGM itu selalu mensupport kita, Iya. kegiatan-kegiatan kita. Bukan cuma di podcast, Ustaz. Ini di beberapa kegiatan pun. Ya. Kita bikin kegiatan asli ya. Dalam beberapa kegiatan pun TGM itu alhamdulillah suportif sekali. Iya. Tagline-nya tuh jadi Saban Ngariung, Saban Ngariung, TGM TGM Nimbrung. Nimbrung. Nah, gitu kan. Dia berkumpul, TGM ikut ngumpul. Iya, Gitu. ikut hadir kan. Ini juga hadir di sini nih TGM. Baik. Saya diminum dulu TGM-nya, Ustaz. Siap. Ini udah lumayan kita nih podcast. Ini udah ada 4 ya. Kita ngebahas 4 ya tadi ya. Udah 4. Udah 4. Bismillah. Aduh. Alhamdulillah segar sekali. Ini cocok untuk iftar ya nanti. Jadi teman-teman nanti yang butuh ini bisa menghubungi lah. Saya paling seneng Ustaz, kalau kemasan segede gini. Pas ya. Pas sekali. Ini Nggak kebanyakan, nggak kebanyakan, nggak nggak kurang. sedikit. Karena kadang di kita tuh kalau dikasih air tuh banyak yang nggak habis. Ya, serius benar. Mubazir tuh. Kalau ini pas nih TGM. Oke, lanjut lagi iklannya udah Siap. lewat ya tadi. Iklan Iklan kereta TGM. dan TGM. Baik, itu tadi tentang kolaboratif ya, dakwah Ya, kolaboratif, dakwah kolaboratif. ya dengan internal maupun eksternal. Betul, betul. Yang selanjutnya Ustaz, yang kelima Yang nih. kelima. Berarti ini yang kelima ini yang terakhir. Nah, ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan mengkaji dan mengenangkal setiap gerakan harokah hadamah. Apa tuh harokah Iya. hadamah?
Maaf saya masih bodoh Ustaz. Harokah hadamah itu kalau bahasa kita itu mungkin gerakan-gerakan sempalan yang mereka mengakui ada di dalam agama Islam, tapi justru secara perilaku mereka dzulmudil, iya, sesat dan menyesatkan. Dampaknya tadi merusak, menghancurkan. Yang paling jelas itu kayak Islam liberal gitu ya. Islam liberal masuk. Yang paling jelas Syiah, Oke. Ahmadiyah, terus gerakan-gerakan yang punya nabi itu banyak lah gitu kan. Nabi Fadil. Punya Dia, nabi dan lain-lain. Saya kasih wahyu kamu jadi nabi langsung. Iya, banyak di kita tuh di Indonesia tuh. Malah tukang cukur, tukang channel juga ujung-ujung ngaku jadi nabi. Biasanya mereka stres ini. Kalau kemarin di Afrika itu ada yang ngaku Yesus, tapi pas mau disalib dia kabur ke kantor polisi. Mau, ya. Ada Tuhan tapi takut disalib ya. Ngadu ke polisi ya. Aduh. Jadi itu yang kelima, Kang. Ini yang Mengkaji. paling menantang yang mana, Ustaz? Sebetulnya semua punya tantangan masing-masing, tergantung kitanya. Tapi kalau tantangan secara real langsung di lapangan, pasti dua hal yang tadi. Pertama dakwah pelosok, yang kedua ini kan, yang tentang harokah hadamah. Iya, jadi mengkaji dan menangkal harokah hadamah. Harokah hadamah itu. Memang kalau sekarang tuh mungkin belum terlalu panas. Beda dengan zamannya Ustadz Eka tuh. Zaman Ustadz Eka, zaman Ustadz Tiar itu kan Syiah di Bandung khususnya gencar banget kan. Asyura itu kita tuh kita Kalau gabungan gerakan itu Asyura. menggagalkan beberapa kali percobaan pelaksanaan Asyura. Betul. Itu kan contoh-contohnya tuh. Belum lagi kan dulu nyenggol-nyenggol politik kayak zaman Ahok tuh kan. Iya, benar. Kan rame tafsir ayat kan Al-Maidah 51 dan lain-lain. Nah, ini termasuk nanti. Cuma karena mungkin selama 2 tahun ini masih adem ayem juga. Dan memang sekarang tuh kan lebih enaknya bidang dakwah itu karena kita terbantu sama bidang-bidang yang baru loh. Jadi ada tiga bidang baru di Pemuda Persis sekarang. Yang pertama, bidang hukum HAM dan analisis kebijakan publik. Oke, itu yang Kang Zamzam dan Betul, Kang sebagainya. Jaja, Kang Zamzam, Kang Adli, ya, Kang Ilham, tuh 3 orang itu. Jadi advokasi lah mereka. Iya, betul. Yang kedua, bidang politik dan keamanan. Oke. Yang ketiga itu bidang lingkungan hidup. Oke. Oh, tadinya itu sebenarnya ranahnya ranah dakwah. Jadi kalau jadi gini, secara pemikiran mungkin masuk ke dakwah kayak tadi kan Dolmudil. Tapi kalau sudah masuk ke tataran misalkan ini nih implementasi atau nyenggolnya ke pemerintahan, nyenggolnya ke hukum, ke politik. Ini kan mereka nanti. Oh, bidang dakwah tinggal nih fatwa dari sana gitu kan. Diberesin nih. Nah, gitu. Karena bukan bagiannya dakwah misalkan dengan urusan hukum dengan politik. Kita memang secara umum Ini Dewan Hizbah udah bikin fatwa, kita pemuda maju, yuk. Bidang hukum. Ya gitu. Bidang hukum Kang Jamjam, Kang Adli, Kang Ilham bagiannya. Kalau politik itu Kang Ade. Ada Ipan yang dari Cianjur. Oke, iya betul. Jadi gitulah untuk harokah hadamah yang kelima. Sebenarnya seberapa penting amanat muktamar ini diimplementasikan tentunya karena memang ini menjadi amanat muktamar tentu penting, tapi seberapa penting, seberapa perlu amanat ini diimplementasikan di periode ini. Betul. Ini kan 5 poin itu banyak sebenarnya untuk 5 dan tahun berat, bukan enteng-enteng ini, bukan kaleng-kaleng. Jadi seberapa penting, pasti sangat penting Kang. Apalagi begini, kalau saya mandangnya, kita tuh pertama harus melihat landasan ideologis dulu. Jadi secara syariat, dalam Quran maupun dalam hadis, menunaikan amanah itu wajib loh. Betul. Bahkan kalau kita melanggar, tidak mau menunaikan amanat, ini kan termasuknya nanti salah satu ciri atau sifat kemunafikan. Ayatun nifaq, ciri-ciri kemunafikan yang ngeri kan, yang ngeri itu. Satu itu. Tapi kalau landasannya filosofis atau landasannya siasah ya, politis, apa? Ini aturan jamiah tadi. Muktamar itu forum tertinggi bagi pemuda Persis yang menghasilkan beragam kebijakan dan aturan. Di antaranya amanat muktamar ini. Kalau misalkan kita di Taskil tidak berjuang maksimal untuk menyelesaikan amanat ini kan amanat pemuda Persis sedunia, dunia akhirat. Betul. Sedunia loh ini. Jadi memang sangat urgen sekali untuk diimplementasikan gitu ya. Pertama karena memang ini menjadi target kinerja tahun ini. Nah, Ustaz, kalau memang menurut Ustaz yang tadi kan yang paling menantang, sekarang yang paling menarik nih untuk pribadi Ustaz aja. Yang paling menarik nih yang kayak gimana misalkan? Sebetulnya kalau saya pribadi nih, yang paling menarik ada 2 juga kalau saya pribadi. Yang mana? Yang pertama kaitan dengan dakwah media, Kang.
Jadi kaitan dengan dakwah media. Saya ini kan termasuk penikmat sejarah Persis ya. Ya. Nah, makanya tadi saya tahu bagaimana di abad awal Persis itu bener-bener hebat dalam urusan media. Karena saya punya koleksi lawasnya semua tuh. Oh, yang Majalah-majalah lawas Persis yang pertama tuh. pembela Islam yang kayak gitu. Pembela Islam saya punya, Arisan saya punya, Al-Fatwa saya punya, Risalah generasi awal punya, Al-Muslimun. Makanya saya tahu gimana hebatnya Persis dulu. Ya, progresif ya. Iya, benar. Untuk zamannya progresif. Untuk zamannya. Nah, makanya sekarang yang paling menarik menurut saya ya ini dakwah media ini. Ini kan contoh kolaboratif kita ya, sama bidang nih. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya dan teman-teman ini tergabung di media centernya PP Pemuda Persis. Jadi betul. kami berkolaborasi untuk mengimplementasikan beberapa program, diantaranya program podcast ini yang sebenarnya cita-cita kita dari awal ya. Dari awal. Cuman baru implementasi hari ini, dan mudah-mudahan ini tidak berakhir di sini. Iya. Tapi ini menjadi sebuah langkah ke depan kan, langkah yang semakin besar dan semakin luas insya Allah. Jadi yang pertama itu kan kalau menurut saya paling menarik. Karena begini, kalau dakwah media sekarang kita berbicara hampir ya semua media sosial atau platform apapun itu ranah dakwah ada loh. Iya. Bahkan tingkat TikTok ya. Kalau dulu kan orang-orang seolah menjudge ya, TikToknya joget. Tapi kan sampai bentar ini berisik. Iklan. Juga dulu ada kereta lewat ya. Say hello. Kereta itu beda sama yang lainnya, Ustaz. Iya. Bisikannya itu. Gak cuma suara plus getarannya juga ini nih. Di atas 130 desibel itu, wah keras sekali. Itu noise-nya pasti kenceng. Oke, dulu itu kalau ada yang buka TikTok itu dijajah jadi si Bowo. Betul, Bowo itu sampai viral dia tuh kan. Tapi sekarang kan kalau kita buka TikTok, yang jualan di sana tuh peringkat tingginya aja, Bang. Bahkan saya pernah ikut pelatihan, khusus pelatihan tentang TikTok. Oh, TikTok aja, khusus gitu? Ya, bagi pewarta. Iya, paham. Jadi yang pertama itu kan, kalau saya dakwah media ini, saya berharap besar. Kalau saya kan sekedar mubalik, saya sekedar asatid di pesantren ya, pengajar. Untuk hal-hal seperti ini kita memang perlu kolaborasi kan dengan orang-orang yang ada di pakarnya. Akan menyiapkan nanti harus seperti apa strateginya. Ya kami nanti menyiapkan SDM dalam segi mubaliknya, kontennya dan lain-lainnya. Ini yang kita perlukan di abad yang sekarang ini. Mau tidak mau ini wajib ini. Memang itu menjadi prioritas bagi Ustaz atau gimana? Saya pribadi dan juga bidang sama. Kita memprioritaskan. Makanya kita berusaha kolaborasi tadi ya, yang kolaboratif tidak hanya internal, tidak hanya dengan Kominfo PP, tapi kalau ada misalkan di bawah yang jenjangnya di PW misalkan, di PD atau cabang sekalipun tidak menutup kemungkinan sebetulnya. Berarti sebenarnya apa ya? Pemuda Persis hari ini tuh sangat inklusif sekali ya. Sangat inklusif sekali, mau melibatkan banyak orang, banyak pihak dan sebagainya. Betul. Sebetulnya seperti itu. Karena kalau berbicara dakwah kolaboratif bidang dakwah selama 2 tahun ini ya kan, kita ini udah melibatkan banyak komunitas sebetulnya, banyak forum-forum, bahkan dengan pesantren, juga dengan pimpinan yang di bawah. Jadi ini sebetulnya sudah sangat banyak loh, nggak baru sekali 2 kali sebetulnya gitu. Ya bayangin aja udah 2 tahun kita ke pelosok Nusa Kambangan. Iyalah, 2 tahun setengah hampir 2 tahun setengah kan, udah lama banget kita tuh sebetulnya. Ini sebagai bukti saja bahwa kita tuh terus jalan kolaborasi. Itu 2021 ya? Iya, pokoknya 2021 Oktoberan kita pelantikan September Oktober ya. Iya. Kita udah langsung gas langsung di sana itu. Ini teman-teman, nanti saya ada cerita lain bersama Ustadz Kinkin itu. Yang memang benar-benar megang tentang dakwah pelosok yang Sakabang. Dan juga nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bareng siapa tuh? Farid Abdul Hakim ya. Dia yang pertama kali ngebuka tuh Nusa Kambangan 2016 dia tuh. Ngebuk-bak jalan yang buka jalan tuh dia tuh sebetulnya tuh. Nanti kita ceritanya itu pasti menarik. Lebih menarik itu. Mudah-mudahan tidak jauh dari pertemuan ini, kita nanti ngobrol lagi sama Kang Farid dan Kang Kinkin. Baik, Ustaz, karena memang hampir setengah jam ini. Gak kerasa ya? Kerasa sekali. Sudah 5 poin kebahas. Boleh saya minta closing statement, Ustaz, sebelum kita tutup pertemuan kita? Baik rekan-rekan, para jamaah online, para audiens online ya. Teman ngopi kita. Ada satu statement yang ingin saya sampaikan dalam urusan dakwah secara umum ya.
yakni apa? Jangan pernah merasa dakwah yang kita lakukan adalah yang paling hebat dan paling berhasil. Karena apa? Karena ternyata pengalaman dakwah yang kita lakukan, yang sudah kita alami, yang kita jalani, itu memang hanya sebatas itu. Kalau kita bandingkan, kita gabungkan dengan rekan-rekan yang lain, yang misalkan tadi di pelosok, yang di media, di ekonomi, siasa, hukum, dan lain-lain, mereka pun punya tantangan tersendiri. Makanya unsur dakwah itu di antara yang paling pokok prinsipnya harus ta'awun atau kolaboratif tadi kan, saling gotong royong itu. Dan yang melemahkan dakwah adalah tadi, merasa sikap kita paling hebat, paling ujub, dan paling berhasil. Dan dakwah yang lain itu ecek-ecek anggapnya. Ini yang melemahkan. Jadi pada intinya jangan menganggap kita paling hebat, paling luar biasa, akhirnya ujub dan menyepelekan ranah-ranah dakwah yang lain. Ini jangan sama sekali. Bahaya untuk dakwah. Luar biasa. Itu barangkali ya. Oke. Closingan yang sangat menjelem sekali. Terima kasih Ustaz. Tentunya selain menganggap bahwa kita yang paling hebat, jangan juga menganggap kita yang paling menderita. Iya, begitu. Juga ya. Jangan. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah nonton Teman Ngopi episode ini. Mudah-mudahan dapat mengambil ibroh Amin. Insyaallah. dan juga pelajaran dari pertemuan kita. Sampai jumpa di Teman Ngopi selanjutnya. Terima kasih. Ini closingannya harus ada ana muslimun qabla kulli syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.